Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, masih membahas waspada cuaca ekstrim selain waspada banjir dan juga longsor. Tentunya di tengah cuaca ekstrim ini juga berbagai penyakit di musim pancaroba perlu diwaspadai. Kami masih terhubung dengan Dr. Tessa Oktaramdani, spesialis penyakit dalam. Tadi Dr. Tessa sudah menyebutkan ada beberapa penyakit infeksi saluran nafas dan juga diare akut yang biasanya meningkat ya di musim pancaroba ini. Nah, Dr. Tessa, apa saja yang bisa dilakukan masyarakat sih untuk bisa mencegah terkena penyakit-penyakit ini? Baik, jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan dan juga menjaga sanitasi ya, kebersihan lingkungan, kebersihan makanan, kemudian kebersihan diri sendiri, termasuk ke dalamnya menjaga protokol kesehatan yang memang didengungkan selama masa pandemi ini, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan memakai masker. Yang kedua adalah karena pada dasarnya penyakit-penyakit ini disebabkan oleh virus tadi yang sudah disampaikan bahwa dia berhubungan dengan imunitas, maka sebaiknya masing-masing individu menjaga imunitasnya masing-masing supaya lebih tahan terhadap paparan virus yang mungkin akan meningkat selama masa musim-musim perubahan cuaca seperti ini. Oke, apa saja sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk meningkatkan imun tubuh terutama di musim pancaroba seperti ini? Baik, jadi pada dasarnya untuk meningkatkan imun tubuh itu kita perlu menjaga ritme hidup ya, ritme hidup kita sehari-hari, mulai dari memanage aktivitas kita, membagi waktu antara bekerja, kemudian terutama orang-orang yang sekarang bekerjanya masih kebanyakan dengan layar ya, dengan laptop itu kita harus menjaga screen time kita lebih baik supaya pola hidup dan ritme hidup kita yang lain juga terjaga. Yang kedua, menjaga tidur kita. Menjaga tidur kita bukan hanya jam tidur yang tercukupi, yang disarankan itu 6-8 jam, tetapi membuat tidur kita itu yang berkualitas. Kemudian menjaga nutrisi, termasuk ke dalamnya kalau memungkinkan kita memilih diet tertentu yang memang punya evidence atau punya bukti dapat meningkatkan imunitas. Kemudian olahraga tentunya olahraga yang memang sesuai dengan kemampuan, dan yang kedua adalah tetap menjaga protokol kesehatan sehingga olahraga-olahraga itu tidak meningkatkan risiko kita tertular terhadap corona. Yang terakhir, sebelumnya ada juga suplemen-suplemen tertentu yang bisa diberikan dan juga berhubungan dan mempunyai bukti bahwa dia meningkatkan imunitas tubuh. Serta yang terakhir yang sering terlupakan, jangan sampai kita stres. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan mental kita, karena ketika kesehatan mental kita terganggu, ada depresi, ada gangguan cemas, itu dia bisa mensupresi atau menurunkan daya tahan tubuh kita secara keseluruhan. Oke, jadi Seperti bukan itu. hanya kesehatan fisik ya, kesehatan mental pun juga berpengaruh terhadap imun tubuh. Baik, Dokter Iya, Tessa, betul. kalau bicara mengenai cuaca ekstrim, khususnya di Jakarta ini biasanya identik dengan banjir ya. Apa saja sih yang Mhm. perlu diwaspadai warga yang permukimannya biasanya bisa dikatakan langganan banjir nih? Ada tidak penyakit-penyakit yang bisa muncul pada saat banjir di rumah-rumah warga? Baik, terkait banjir, yang pertama tadi karena masalah sanitasi biasanya akan jadi masalah ikutan pada saat banjir, kemungkinan terjadinya diare itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan tidak ada banjir. Yang kedua adalah penyakit-penyakit kulit. Biasanya penyakit-penyakit kulit ini menyertai orang-orang yang memang terkena musibah banjir. Jadi dua hal itu biasanya yang jadi concern atau yang jadi fokus ketika terjadinya banjir. Nah, sering nih warga yang rumahnya tergenang banjir memilih untuk bertahan di rumah masing-masing, misalnya di lantai 2 rumahnya, pokoknya di tempat-tempat yang tidak terkena banjir, mereka lebih memilih bertahan daripada ke tempat-tempat pengungsian ya. Sebenarnya bagaimana kalau dokter sendiri melihatnya? Karena di tempat pengungsian pun mungkin saat ini kita takut juga di tengah pandemi, takut ada kerumunan dan sebagainya. Iya, betul. Jadi memang harus dilihat kasus per kasus ya sepertinya ya. Ketika tempat tinggalnya atau tempatnya bertahan hidup itu memungkinkan untuk secara kesehatan, dan kedua secara keamanan itu memungkinkan, mungkin itu bisa jadi satu pilihan ya. Dengan catatan ya kita harus ada suplai makanan, kemudian kebersihan dan sanitasinya juga tetap terjaga. Karena itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Stefani, ketika terjadi kerumunan ataupun misalnya dikumpulkan dalam satu pengungsian, ya
kita harus mengambil satu risiko yang lain, yaitu risiko penyebaran virus corona. Jadi memang untuk saat ini pilihan-pilihan untuk bertahan di tempat yang kebanjiran itu saya kira bisa dilihat kasus per kasus. Kalau memang memungkinkan, mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, artinya aman-aman saja, misalnya bertahan di lantai 2 rumah, kemudian lantai satunya masih banjir, karena ada beberapa wilayah yang mungkin banjirnya ini cukup lama surutnya. Ya itu, makanya tadi saya bilang memang kita harus lihat kasus per kasus ya. Baik. Seperti apa, terutama lingkungannya dan tempatnya bertahan itu seperti apa. Kemudian supply-nya juga, supply baik itu bahan makanan, kemudian alat-alat kebersihan, termasuk ke dalamnya tempat-tempat sanitasi dan juga kamar mandi yang memadai gitu. Kalau memang tidak ya terpaksa memang harus difungsikan, dan nanti ketika di tempat pengungsian ya itu protokol kesehatannya itu harus tetap dijaga. Saya pikir yang terpenting adalah bagaimana menjaga orang-orang di pengungsian itu tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, karena memang penularan COVID sendiri sampai saat ini yang paling utama adalah droplet ya. Jadi ketika seseorang menjaga jarak, kemungkinan dropletnya menjangkau orang lain itu lebih kecil. Dan yang terakhir adalah yang sering jadi masalah di pengungsian adalah masalah ventilasi. Jadi sudah ada beberapa penelitian bahwa ketika ventilasi itu buruk, kemungkinan untuk penularan menjadi jauh lebih tinggi corona. Jadi saya pikir kalau memang harus sampai diungsikan, ventilasi itu harus diperhatikan dengan baik. Iya, kalau bicara mengenai pengungsian saat ini memang seperti di Sukabumi kita tahu banjir bandang dan sudah mulai ada posko-posko pengungsian. Apa saran Anda kepada BPBD maupun pemerintah yang menangani korban-korban dan harus berada di pengungsian? Apa yang harus diperhatikan kemudian di posko-posko pengungsian yang didirikan pemerintah? Yang pertama adalah men-screening ya, kemungkinan ada orang-orang yang sakit ketika baru datang ke pengungsian. Jadi ketika ada orang-orang yang sakit sebaiknya dilakukan screening dan dilakukan diagnostik sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk mencegah apakah kemungkinan dia membawa satu penyakit yang lain atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan ketersediaan bahan-bahan makanan, kemudian alat-alat kebersihan yang memungkinkan orang-orang di pengungsian itu hidup dengan layak. Yang selanjutnya adalah memperhatikan kebersihan, dan juga tadi yang penting saat ini adalah mencegah terjadinya klaster terjadinya COVID. Kemungkinan misalnya ada klaster karena pengungsian kan sepertinya kan tidak elok ya terjadinya seperti itu. Jadi ya tadi menjaga protokol kesehatan dan ventilasi harus diperhatikan. Harus ada screening ya, artinya sebaiknya memang dipisahkan saja posko pengungsian mungkin bagi yang sehat, kemudian ada posko khusus bagi mereka yang berdasarkan hasil screening ini tidak dalam kondisi fit begitu. Iya betul, ada semacam isolasi atau pemisahan antara orang-orang yang memang sehat awalnya, kemudian yang sakit seperti itu. Baik. Ya, dan satu lagi tambahan mungkin untuk yang orang-orang usia rentan ya, bisa anak-anak atau geriatri atau lanjut usia harus lebih diperhatikan, karena seringkali mereka tidak menampakkan gejala yang khas tapi sebetulnya membawa penyakit atau sebetulnya dalam kondisi yang sakit seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Tessa atas informasinya. Pemirsa, Dr. Tessa Oktaramdani, spesialis penyakit dalam. Terima kasih, selamat malam Dr. Tessa. Malam. Ya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Stephanie Patricia undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.